Godaan seksual bukan sekadar keinginan sesaat atau bisikan samar dalam benakmu. Ia adalah serangan langsung ke jantung energimu yang paling dalam. Sadarkah kamu bahwa godaan seksual yang datang di waktu-waktu tertentu bukanlah kebetulan? Bukan sekadar hasrat biasa yang muncul dari dalam dirimu, melainkan sebuah serangan yang dirancang secara rohani untuk menghancurkan fokus, kekuatan, dan tujuan hidupmu. Banyak orang mengira ini hanya urusan biologis, sekadar dorongan manusiawi yang wajar. Tapi aku mau kamu tahu, ada kekuatan yang diam-diam mengincar titik lemahmu. Mereka tahu, jika mereka berhasil menundukkanmu melalui hawa nafsu, seluruh potensi, berkat, dan misi spiritual yang Tuhan percayakan padamu akan runtuh sebelum sempat mekar. Pikirkan ini. Mengapa godaan itu sering muncul justru ketika kamu sedang dalam masa pertumbuhan spiritual? Mengapa ia datang di saat kamu baru saja berdoa lebih rajin, membaca kitab suci lebih dalam, atau merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan? Itu karena musuh tahu satu hal. Seorang jiwa terpilih yang kehilangan kendali atas pikirannya akan kehilangan kendali atas masa depannya. Serangan ini tidak datang dalam bentuk monster menyeramkan atau badai besar. Ia datang dengan wajah yang memikat, kata-kata yang manis, dan situasi yang tampak tidak berbahaya. Pertanyaannya, apakah kamu akan jatuh seperti kebanyakan orang, atau kamu akan bangkit dan menutup celah yang musuh gunakan untuk masuk? Mengapa godaan seksual adalah salah satu senjata paling mematikan dalam peperangan rohani? Bagaimana cara musuh menjeratmu? Dan apa yang harus kamu lakukan agar tetap berdiri teguh? Orang yang sudah mendengarkan pesan seperti ini mengatakan hidup mereka berubah. Fokus mereka kembali. Kekuatan batin mereka pulih dan mereka merasa Tuhan kembali dekat. Sekarang, mari kita mulai. Godaan seksual bukan sekadar keinginan sesaat atau bisikan samar dalam benakmu. Ia adalah serangan langsung ke jantung energimu yang paling dalam. Godaan seksual adalah serangan langsung pada energi hidupmu, paling murni dan paling kuat. Di balik rayuan halus dan bayangan kenikmatan sesaat, tersembunyi agenda kuno yang telah mematahkan ribuan jiwa besar dan merobek sayap para pemilik cahaya. Ini bukan sekadar pertarungan terhadap hawa nafsu. Ini adalah perebutan atas sumber kehidupan itu sendiri. Musuh yang tak kasat mata namun sangat sadar akan struktur ilahiyah tubuh dan jiwamu, telah lama menanamkan jerat ini di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk dan kesenangan instan. Mereka tahu jika godaan ini dibiarkan merayap masuk dan membakar tanpa kendali, maka pusat kekuatan spiritualmu akan runtuh, dan api kreatif yang seharusnya mengubah dunia akan padam menjadi bara dingin tanpa makna. Energi seksual jika ditarik kembali ke asal keilahiannya bukan sekadar alat kenikmatan atau pelampiasan, melainkan sumber penciptaan dan gerbang transendensi. Di dalamnya mengalir potensi suci yang sanggup membentuk semesta kecil dalam rahim atau menyalakan visi besar dalam benak seorang nabi. Namun ketika energi ini dicuri dari tempat sucinya, dijadikan alat dagang atau pemuas dahaga sementara, ia kehilangan bentuknya yang murni dan justru menjadi racun yang merayap diam-diam ke dalam tulang belulang jiwa. Dan inilah yang musuh inginkan, agar manusia lupa bahwa ia diciptakan dengan kemuliaan, agar ia mengira tubuhnya hanyalah bejana daging tanpa jiwa, agar ia mengira gairah hanyalah pelarian, bukan panggilan. Karena begitu kau percaya bahwa dirimu hanya makhluk biologis, maka kau akan kehilangan tahta jiwamu sebagai makhluk cahaya yang memiliki kuasa. Tapi mereka yang sadar, yang matanya menembus tirai dunia ini, tahu bahwa menundukkan godaan bukanlah menolak kehidupan, tapi menyucikan arah hidup. Mereka tahu bahwa melawan godaan seksual bukan berarti mematikan hasrat, melainkan mengembalikannya pada taktanya sebagai kekuatan penciptaan yang agung. Ini bukan tentang represi, tapi transformasi. Mereka berjalan di jalan sunyi, menanggung getaran dalam dada, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sedang menempa kekuatan ilahi yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Mereka sedang membangun kerajaan dari dalam, tempat di mana setiap nafas adalah doa, setiap pikiran adalah pelita,
dan setiap energi seksual adalah bahan bakar menuju penyatuan dengan Yang Maha Tinggi. Dan jika engkau sanggup menahan badai ini, engkau akan tahu bahwa godaan terbesar seringkali adalah pintu menuju kebangkitan terdalam. Musuh menunggu di masa-masa transisi hidupmu. Musuh tidak menyerang pada saat kamu diam dalam kubangan kebiasaan lama, tetapi mereka mengintai, menunggu di tikungan tak terlihat, di persimpangan takdir yang penuh cahaya. Mereka sabar, bahkan lebih sabar daripada manusia, menunggu saat jiwamu mulai bangkit dari tidur panjang. Mereka tahu masa transisi adalah momen paling rapuh, ketika kau meninggalkan dunia lamamu, namun belum sepenuhnya menjejak dunia barumu. Ibarat ular yang bersembunyi di rerumputan, mereka tidak bergerak ketika mangsa masih jauh. Mereka hanya mengencangkan otot, menahan napas, lalu menerkam ketika jarak sudah begitu dekat. Dan begitulah godaan itu datang, bukan pada hari-hari biasa, melainkan ketika cahaya di matamu mulai menyala, ketika langkahmu mulai terasa mantap, ketika semesta seolah memberi tanda bahwa kau sedang menuju tingkat yang lebih tinggi. Masa transisi adalah wilayah tak bertuan. Setengah dari dirimu telah keluar dari penjara lama, namun setengahnya lagi masih mencari pijakan di tanah yang baru. Inilah saat di mana rasa percaya diri mulai tumbuh, tapi pondasimu belum mengakar kuat. Disinilah musuh bermain dengan seni terhalus mereka. Mereka menyusup melalui pintu-pintu kecil yang sering tak kau sadari. Rasa lelah yang mendadak, emosi yang lebih mudah meledak, atau bayangan kenikmatan yang tiba-tiba terasa wajar untuk dinikmati. Mereka membisikkan alasan yang terdengar masuk akal. Kamu berhak untuk bersantai sebentar. Kamu sudah berjuang keras. Ini hanya sekali. Dan ketika kau mengira sedang beristirahat, mereka sebenarnya sedang menaruh racun ke dalam sumber air hidupmu. Sedikit demi sedikit, hingga tanpa sadar kekuatanmu menguap dan langkahmu melambat. Namun mereka yang waspada mengerti rahasia ini. Masa transisi bukan hanya wilayah rapuh, tetapi juga medan ujian yang telah ditentukan untuk menyaring siapa yang layak naik tingkat. Mereka tahu, godaan yang datang di persimpangan ini adalah tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Justru ketika badai itu datang, itu berarti gerbang ke tingkat berikutnya sudah terbuka, dan hanya mereka yang tetap tegak di tengah godaanlah yang akan melangkah masuk. Orang bijak tidak hanya menghindari jebakan, mereka menyalakan pelita lebih terang saat bayangan mulai memanjang. Mereka memperkuat doanya, memperdalam kesadarannya, dan memegang teguh arah meski kilau umpan dunia berkilat di kiri dan kanan. Karena mereka tahu, di balik badai ini, ada wilayah baru yang lebih luas, lebih tinggi, dan penuh kuasa menunggu untuk mereka pijak. Senjata mereka adalah kelemahan pribadi yang kamu sembunyikan. Musuh tidak pernah membuang waktu untuk menyerang benteng terkuatmu. Mereka tahu dinding itu terlalu tebal, terlalu terjaga, dan penuh penjaga yang siap membalas. Mereka lebih tertarik pada celah kecil di tembokmu. Celah yang bahkan kadang tidak kamu sadari ada di sana. Mereka mengincar luka yang belum sembuh, rasa malu yang kamu tutupi dengan senyum, atau dosa lama yang kamu pikir sudah terkubur bersama masa lalu. Mereka mengendus jejak rasa bersalah yang masih mengendap di dasar hatimu, lalu menunggu saat yang tepat untuk meniupkan debu masa lalu ke dalam matamu, membuatmu buta sejenak dan kehilangan arah. Mereka tidak menyerang secara frontal. Mereka menyusup melalui gang sempit yang kau biarkan gelap, berharap tak ada yang pernah menemukannya. Kelemahan pribadimu adalah kunci yang mereka genggam, dan mereka tahu persis cara memutarnya. Jika kamu diam-diam berjuang melawan kesombongan, mereka akan memujimu berlebihan hingga hatimu membengkak. Jika kamu menyembunyikan rasa takut akan kesepian, mereka akan mengirimkan godaan dalam bentuk kehangatan semu yang membuatmu rela mengorbankan prinsip. Jika kamu menyimpan kemarahan yang tak pernah kamu bereskan, mereka akan memancingnya dengan kata-kata kecil yang menusuk tepat di titik rawan. Mereka tidak perlu memaksamu untuk jatuh. Mereka hanya perlu membisikkan kata-kata yang membuatmu mendorong dirimu sendiri ke jurang. Dan seringkali, itu terjadi bukan karena mereka lebih kuat darimu, tapi karena mereka tahu di mana kamu paling lemah. Tetapi rahasia terbesar dari peperangan ini adalah, kelemahan yang kamu sembunyikan bisa menjadi senjata yang tidak pernah mereka sangka, jika kamu berani menatapnya dengan mata terbuka.
Saat kamu mengakui luka itu di hadapan Tuhan, membiarkannya diterangi cahaya kebenaran, celah itu bukan lagi jalan masuk musuh, melainkan tanda kemenanganmu atas dirimu sendiri. Orang yang telah mengenal dan menguasai dirinya adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Mereka yang telah mengubah kelemahan menjadi sumber kebijaksanaan berjalan dengan langkah yang tak lagi gentar. Karena setiap bisikan musuh akan berbalik menjadi pengingat akan siapa dirinya di hadapan Yang Maha Tinggi. Dan di titik itu, senjata musuh tumpul, perang berakhir sebelum dimulai, dan engkau berdiri sebagai prajurit yang tak terkalahkan. Bentuk godaan yang halus lebih mematikan daripada yang terlihat jelas. Godaan yang paling mematikan bukanlah yang datang dengan wajah terang-terangan dan niat yang jelas, tetapi yang menyusup seperti kabut tipis di malam hari. Bukan hanya wanita atau pria yang memanggilmu dengan tatapan, tetapi gambar-gambar di layar yang kau lihat sekilas, lagu yang liriknya meresap pelan ke alam. Bentuk godaan yang halus lebih mematikan daripada yang terlihat jelas. Godaan yang paling mematikan bukanlah yang datang dengan wajah terang-terangan dan niat yang jelas, tetapi yang menyusup seperti kabut tipis di malam hari. Bukan hanya wanita atau pria yang memanggilmu dengan tatapan, tetapi gambar-gambar di layar yang kau lihat sekilas, lagu yang liriknya meresap pelan ke alam bawah sadarmu, atau potongan cerita yang membangkitkan imajinasi liar tanpa kamu sadari. Musuh memahami bahwa serangan langsung seringkali membangkitkan kewaspadaan, sementara racun yang dicampur dalam air sehari-hari jarang disadari hingga sudah terlambat. Mereka menyamar menjadi hiburan, menjadi tren, menjadi kebiasaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya, hingga akhirnya mengikat pikiranmu dengan rantai yang tak terlihat. Di dunia yang terhubung setiap detik ini, godaan halus adalah arus bawah yang mengalir di antara setiap klik, setiap geser layar, setiap suara yang kamu biarkan masuk ke telingamu. Sebuah film tidak perlu menampilkan adegan vulgar secara terang-terangan untuk menggeser batas moralmu. Cukup dengan dialog yang meromantisasi dosa, atau tokoh yang membuat kebejatan terlihat glamor. Musik tidak perlu memaki Tuhan secara eksplisit. Cukup dengan nada dan kata-kata yang menidurkan kesadaranmu, membuatmu lupa pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Bahkan mimpi yang mengganggu tidurmu bisa menjadi pintu masuk ketika bayangan-bayangan itu mulai mengendap dan memengaruhi hasratmu di dunia nyata. Mereka menanam benihnya bukan di tanah terbuka, tapi di taman rahasia hatimu, lalu membiarkannya tumbuh diam-diam. Namun mereka yang berpengalaman dalam peperangan rohani tahu bahwa bahaya terbesar adalah yang tidak terlihat. Mereka belajar untuk memeriksa bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi apa yang mereka izinkan masuk ke dalam diri. Mereka mengerti bahwa menjaga gerbang mata, telinga, dan pikiran sama pentingnya dengan menjaga tangan dari perbuatan buruk. Mereka tidak hanya menolak godaan yang datang mengetuk pintu, tapi juga menutup setiap celah jendela agar asap halus itu tidak merayap masuk. Karena pada akhirnya, kesucian bukan hanya soal menghindari dosa besar yang jelas di depan mata, tetapi juga menolak setetes racun kecil yang perlahan bisa mematikan jiwa. Dan disitulah kemenangan sejati dimulai, di wilayah sunyi yang hanya diketahui oleh kamu dan Tuhan. Godaan membuatmu kehilangan fokus doa. Godaan tidak hanya berusaha menjatuhkan tubuhmu, tetapi juga membajak pikiranmu sebelum ia sampai kepada Tuhan. Begitu benih fantasi ditanam di dalam pikiran, ia tumbuh seperti gulma yang menyerap nutrisi dari tanah rohanimu. Kau mungkin masih melipat tangan, menundukkan kepala dan mengucapkan kata-kata doa. Tetapi di balik kata-kata itu ada bayangan lain yang menyelinap, wajah, suara, atau kenangan yang tak seharusnya ikut hadir di hadapan Yang Maha Suci. Musuh memahami satu hal yang sangat mendasar. Jika mereka bisa menguasai pikiranmu, mereka tidak perlu menyentuh tubuhmu untuk membuatmu jatuh. Sebab doa tanpa hati yang hadir hanyalah suara kosong yang terbang dan menghilang di udara. Saat godaan menguasai pikiran, doa yang seharusnya menjadi perjumpaan intim dengan Tuhan berubah menjadi ruang di mana imajinasimu berseliweran tanpa kendali. Engkau mencoba mengusirnya, namun setiap usaha justru membuat bayangan itu semakin jelas. Seperti tinta yang makin melebar saat kau mencoba menghapusnya. Fantasi yang semula tampak kecil kini mulai menyusup ke setiap celah konsentrasi,
mengalihkan tatapanmu dari wajah Tuhan ke layar dalam kepalamu yang terus memutar adegan-adegan terlarang. Dan inilah tujuan musuh yang sebenarnya, bukan hanya membuatmu berbuat dosa secara nyata, tetapi memisahkanmu secara perlahan dari sumber kekuatan dan damai yang datang hanya melalui doa yang murni. Namun mereka yang mengerti peperangan batin tahu bahwa doa bukan sekadar kata-kata, tetapi peperangan itu sendiri. Mereka belajar datang kepada Tuhan bukan hanya dengan permintaan, tetapi dengan pengakuan yang jujur akan setiap pikiran yang mencuri fokus. Mereka mengizinkan cahaya Tuhan membakar setiap bayangan gelap, bukan dengan memaksanya pergi, tetapi dengan memenuhi ruang itu dengan hadirat yang lebih kuat. Dan perlahan, fantasi itu kehilangan cengkeramannya, seperti kabut yang sirna saat matahari pagi menyinari lembah. Di titik ini, hubunganmu dengan Tuhan kembali menjadi aliran yang jernih, dan doa menjadi senjata yang tidak hanya melindungimu dari godaan, tetapi juga menghancurkan akar godaan itu sendiri. Godaan seksual bukan sekadar keinginan sesaat atau bisikan samar dalam benakmu. Ia adalah serangan langsung ke jantung energimu yang paling dalam.